Tema tahunan kita adalah The Passionate Pursuit of Purpose. Kita dengan passionately, kita mengejar tujuan yang Allah berikan buat gereja kita. Itu visi gereja tahun ini. Dan dalam bulan lalu, kita bicara tentang be strong. Karena saya percaya saudara, kalau kita mau mengarah kepada satu tujuan yang Tuhan berikan, iblis gak suka, betul? Iblis mau coba tipu kita sedemikian rupa, supaya kita swing. Bukan ke arah yang Tuhan mau, tapi ke arah yang seolah-olah baik. Dan kita mulai melangkah ke arah yang salah. Karena itu Tuhan bilang be strong. Fokuskan pikiran kita dan be strong. Kuat. Dan bulan ini kita berbicara tentang the courage. Keberanian kita untuk bisa melangkah. Satu demi satu melangkah di dalam rencana Allah. Walaupun kelihatannya susah, walaupun kelihatannya nggak mungkin, tapi melangkah bersama Allah, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Saya baru bilang saudara, kemarin saya baru baca artikel. Baca satu artikel, ada satu kalimat yang struck saya demikian rupa, sehingga saya pikir, this is it, ini dia. Saya perlu kalimat ini untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan di ICCC. Kalimatnya bilang begini, kalau Tuhan masuk atau diajak bersama-sama dalam satu situasi, He will create a new possibility. Sekali lagi. Kalau Tuhan itu atau Yesus kita ajak di dalam situasi apapun dalam hidup kita, yang mungkin kelihatannya udah gak ada lagi kemungkinan. Kelihatan semua jalan tertutup, pintu tertutup, gak ada lagi jalan keluar. Kelihatan semuanya impossible, tapi begitu Yesus masuk dalam hidupmu, dalam setiap situasi, He will create a new possibility. Dia akan menciptakan satu kemungkinan yang baru. Dengar saudara, Dia bukan membuka mata kita yang tertutup dengan kemungkinan itu, bukan saudara. Tapi kalimat ini bilang begini, Dia akan membuat satu kemungkinan baru yang tadinya nggak ada. Amin. Berapa banyak dari kita, termasuk saya, yang dalam hidup ini udah mentok, dia bilang, aduh Tuhan, udahlah. Nggak ada lagi jalan. Sudahlah, pasti terjadi. Tapi ingat saudara, begitu Yesus masuk ke dalam hidupmu, Dia create a new possibility. Dia bukakan satu kemungkinan baru yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Seperti waktu kapalnya murid-murid terombang ambing, badai begitu besar di danau, orang bilang pada saat itu, nggak mungkinlah selamat. Tapi begitu Yesus masuk dalam perahu, yang impossible jadi possible. Amin. Jangan pernah khawatir saudara, karena di dalam Yesus, possibility dari dalam Yesus itu tidak terbatas. Kemungkinan dalam Yesus tidak terbatas. Nah hari ini saudara, kalau kita tahu Yesus tidak terbatas dalam memberikan possibility, dalam memberikan kemungkinan dalam hidup kita, kita harus menjadi yang disebut godly risk taker. Hari ini khotbah saya judulnya risk taker. Pengambil resiko bersama dengan Tuhan. Pengambil resiko di dalam Allah. Sebagai orang percaya saudara, perjalanan hidup kita tidak selalu penuh dengan hal yang menyenangkan. Betul nggak? Ada yang setuju dengan saya, angkat tangan. Yang setuju dengan saya bahwa dalam hidup ini tidak semua terjadi hal yang menyenangkan, angkat tangan. Sekali lagi. Yang merasa hidupnya kadang-kadang ngalami tantangan, angkat tangan sama saya. Nah, pelan-pelan baru angkat tangan semua. Iya dong, nggak pernah hidup kita semua baik-baik saja kan? Nggak pernah kan? Hidup kita, waduh dari mulai kecil sampai gede mulus. Nggak ada tantangan, nggak ada kesel, semuanya senyum. Dari akhir, begitu udah ketawa. Nggak ada, kita semua ngalami tantangan, betul? Ada kehidupan naik dan turun. Dan kadang-kadang dalam menghadapi tantangan, kita harus mengambil keputusan, betul? Apa yang harus saya lakukan? Dan kadang-kadang keputusan yang kita ambil mengandung resiko. Nah hari ini kita mau belajar dari satu orang, bagaimana waktu dia mau masuk tanah Kanaan, dia mengambil resiko. Namanya
Yosua. Katakan Yosua. Seorang Yosua yang dapat mandat dari Tuhan untuk menggantikan Musa. Dia mau ajak bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, masuk ke Kanaan untuk mengambil janji Allah. Dia mengalami banyak resiko, saudara, pada saat itu. Mari buka bersama saya dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yang sudah dapat bilang amin. Mari baca sama-sama ya, sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini kalimat yang Allah berikan kepada Yosua. Kalimat yang Allah sampaikan kepada Yosua, aku katakan kepadamu, jangan tawar hati, jangan kecut hati, tapi kuat dan teguhkanlah hatimu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Yosua sudah mendengar ini, dia lalu melakukan dua hal. Yang pertama, dia melakukan apa yang Allah perintahkan. Lalu yang kedua, dia bersandar pada janji Allah senantiasa. Itu yang Yosua lakukan. Dia lakukan langsung perintah Tuhan, dan dia bersandar kepada janji Allah senantiasa. Karena Tuhan yang bilang begini, kuat dan teguhkanlah, itu perintahnya, janjinya, aku menyertai engkau. Mari baca dengan saya, Yosua 1 ayat 10 sampai 15. Yosua 1 ayat 10 sampai 15, dia bilang begini. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya begini, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Ini ceritanya, saudara. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Jadi ceritanya dia ada tempat yang belum diduduki di seberang sungai Yordan. Lalu Yosua bilang, seberang, lalu semua pahlawan-pahlawan perang, berikan tanah yang sudah dimenangkan kepada saudara-saudaramu, lalu kalau tanahmu adalah bagian di seberang sungai Yordan yang lain, kamu kembali kepada tanahmu. Ada kesatuan, saudara. Dia nggak bilang, oh saya sudah dapat tanah, that's it, itu mah urusan lo. Silakan nyebrang yang belum dapat tanah, karena ada 12 suku kan. Suku yang lain udah dapat, ada beberapa suku yang belum dapat. Kamu nyebrang, kamu yang duduk di sana, saya mah udah dapat tanahnya dari Musa, that's it. Nggak. Yosua bilang, semua orang-orang sebagai body of Christ, quote in quote pada zaman ini, sebagai eklesia, kita perlu menyeberang sama-sama, menduduki semua janji Allah yang sudah diberikan kepada kita, dan kita setelah selesai, mari baru kembali kepada tempat kita. Ada kesatuan di dalam gereja. Dan Yosua lakukan itu, dia perintahkan kepada anak buahnya, saudara. Dia perintahkan kepada pahlawan perang. Dia perintahkan kepada setiap suku. Dan apa yang dilakukan Musa? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Yosua? Nomor 1, saudara, sebagai orang percaya, kita mesti kuat dan teguhkan hati kita, bukan kecut dan tawar hati. Dan kalau kita lihat cerita Yosua, ini masalah ketaatan. Masalah ketaatan, dengar perintah Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Dia nggak dengar perintah Tuhan dan abaikan firman Allah. Enggak. Dia nggak masuk kanan. Ini kanan ya? Ya, kanan. Keluar di kiri, enggak. Dia nggak masuk kiri, keluar di kanan, enggak. Dia masuk di kanan, dia masuk ke hati dan dia lakukan. Dan Tuhan senang dengan itu. Saudara kesel kan kalau dengar orang ngomong apa, jawabnya apa? Senang?
Kesel kan? Ya kan, pernah nggak ngerasain gitu? Pernah kan? Ditanya misalnya, umur lu berapa? Jawabnya biru. Tinggalnya di mana? Belok kanan. Sepatunya warna apa? 14. Sebel kan dengarnya kan? Nggak jelas kan? Coba sama istri coba pulang ke rumah. Mami, papi datang kemarin. Dengernya apa, jawabnya apa? Nggak jelas saudara. Tuhan sama, kalau Tuhan kasih sesuatu, kita harus jawab yang cepat, yang sama, yang sesuai dengan firman Allah. Dan Yosua lakukan itu saudara. Yosua bilang, Allah bilang kuatkan dan teguhkan hatimu, seberangi sungai Yordan. Dan dia langsung bilang, perintahkan kepada anak buahnya. Firman Allah betul-betul ditaati oleh Yosua. Saudara kalau lihat sungai Yordan saudara, itu saudara akan amazed betapa Yosua berani mengambil resiko. Amazed sekali. Coba next slide. Itu ada sungai Yordan itu asalnya dari Gunung Hermon. Kelihatan nggak Gunung Hermon? Bukan Gunung Herman, bukan. Gunung Hermon. Kalau Gunung Herman lagi di Brampton. Gunung Hermon. Gunung Hermon itu atasnya es. Pada bulan April atau Mei itu suhunya naik. Jadi es yang di atas itu mencair. Nah, turunnya itu ke sungai Yordan. Waktu Yosua mau nyebrang, kalau saudara baca ayatnya nanti, itu pada saat musim menua. Artinya itu kira-kira bulan Mei dan April. Artinya es sedang mencair. Artinya banyak airnya. Dan saudara tahu Gunung Hermon itu turun ke bawah. Turun ke bawah, Yordan itu sebentar. Yordan itu tahu artinya? Yordan itu artinya adalah descender. Turun ke bawah, mengalir, turunan, curam gitu. Ya. Dan pada saat itu saudara, coba next slide. Oh udah. Mengalir sungai Yordan, nah ini, mengalir sungai Yordan, terus akhirnya ke Danau Galilea, dan terus sungai Yordan itu sampai Laut Mati. Dan berhenti di Laut Mati. Nah saya mau kasih tahu begini, supaya saudara jelas, kenapa saya bilang Yosua berani mengambil resiko. Begini ceritanya. Antara Danau Galilea, ini saya nggak cerita dari Hermon ya, tapi kita cerita aja, karena itu turunan saudara, turunan dari Hermon sampai Danau Galilea itu turun. Jadi air yang mencair mengalir dengan sangat cepat sampai Danau Galilea. Dari Danau Galilea sampai Laut Mati itu turun lagi. Nah ini yang saya mau bilang. Ketinggian Danau Galilea dan Laut Mati kira-kira beda tingginya itu. Ini Danau Galilea, ini Laut Mati, itu 185 meter kira-kira. Beda ketinggiannya. Right? Jaraknya dari Danau Galilea sampai Laut Mati itu kira-kira 165 kilo. 165 kira-kira dari sini sampai Bogor. 165 kilo. Telat ketawanya. Lebar sungainya itu kira-kira 90 sampai 100 feet. Mau pada ngitung. Ya, dapat ya? Dalamnya 3 sampai 10 feet. Jadi saudara, dari atas sampai bawah kira-kira 165, beda ketinggiannya 185 kilo, dalamnya 10 feet. Saudara tahu di mana orang-orang Israel bersama Yosua menyeberang? Di sini. Karena dia mau nyeberang ke Yeriko. Bisa mengerti maksud saya? Jadi dia pas ada di arus yang paling deras dekat Laut Mati. Kan makin turun makin cepat kan? Siapa yang ilmu fisika di sini pinter? Saya nggak pinter fisika. Makin turun makin jauh makin cepat arusnya. Mendekati Laut Mati saudara. Dia menyeberang udah hampir di ujungnya arus yang terderas. Saudara bisa bayangkan itu? Lalu Tuhan bilang seberangi sungai Yordan. Hah? 10 feet dalamnya. Saya mesti nyebrang. Arus deras begitu. Musim banjir lagi. Siapa yang tinggal di Jakarta? Coba kalau banjir, berani?
Saya kalau di Bogor tuh biasanya kalau musim hujan, itu Sungai Ciliwung itu, udah hijau ya, coklat, batu-batu, airnya naik turun di pinggir Sungai Ciliwung tuh. Saya nggak pernah mandi, mungkin Amio pernah. Itu Sungai Ciliwung, gede, nggak berani saudara saya. Nyemplung hilang, sama sendal-sendalnya sekalian. Hilang. Sungai Yordan, lebarnya kira-kira berapa tadi? 100 feet lebarnya. Dalamnya 10 feet. Suruh nyebrang. Yosua mikir. Yosua bingung. Tapi apa yang terjadi saudara? Bukan cuma itu. Di dalam Sungai Yordan, saudara kira cuma pasir? Enggak saudara. Sungai Yordan itu dalamnya itu ada semak belukar. Jadi dilihat dari atas air, begitu masuk semak. Zaman dulu nggak pakai sepatu boot yang sekarang kan, segini depannya plat besi gitu kan, nggak ada. Dulu kulit apa disuruh dipakai bikinnya kan, sendalnya tipis-tipis. Kalau saudara hidup zaman waktu itu Israel, buka pabrik sepatu, laku. Karena jalannya kan jauh tuh 40 tahun. Ya kan, sepatu cepat habis. Sudah buka pabrik sepatu. Di situ nggak ada saudara kayak kita begini. Dan bayangkan, kalau sudah mau menginjak ke Sungai Yordan, udah arusnya deras, udah dalamnya sumak belukar. Yosua bingung saudara. Yosua bingung, ini saya mau pergi gimana nih dalam ini. Dan bukan itu, pas di seberangnya, itu ada apa? Ada orang Kanaan, ada orang Het, ada orang Hewi, ada orang Feris, ada orang Girgasi, ada orang Amori, ada orang Yebus. Ada 7 suku menanti dan mereka sudah tahu mereka akan diserang. Saya bisa bayangkan perasaan Yosua saat itu. Pertama harus dengan arus yang deras, semak belukar, 100 feet. Di depan situ sudah menunggu suku-suku. Mungkin aja pas dia keluar dari air, celup. Ya kan? Kayak bakso. Right? Bisa aja, resiko kan? Tapi apa yang terjadi? Yosua ikuti firman Allah. Dan dalam pikiran dia pikir begini, bukan masalah besarnya Sungai Yordan yang akan saya lihat, tapi betapa besarnya Tuhan saya yang memberikan janji. Amin. Betapa besar Tuhan saya yang memberikan janji kepada saya. Karena janji Allah itu nggak pernah berubah, saudara. Dari Musa dia udah janji. Coba buka deh. Yosua 1 pasal yang ketiga. Dia bilang begini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi janjinya kepada Yosua, Allah berikan kepada Musa, lalu diberikan kepada Yosua, sama, tidak berubah. Apa yang kujanjikan kepada Musa, kuberikan juga kepada Yosua. Karena itu saudara yang kekasih, Yosua punya tugas yang sangat besar waktu itu. Dia masih muda, dapat mandat dari Tuhan, dan dia harus menyeberang Sungai Yordan. Dia punya tugas yang luar biasa. Coba buka sama saya lagi, Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yosua punya tugas untuk membawa umat Allah ini nyebrang Sungai Yordan dengan mengambil resiko di depan sana. Mengambil resiko dengan arus yang deras, mengambil resiko dengan semak belukar di dalam sungai itu. Dan Yosua melakukannya. Tapi Yosua melakukannya dengan bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Coba buka Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Dia bilang begini. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah apa? Hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua ngambil resiko, itu nggak cuma asal-asalan ngambil resiko nyebrang.
Tapi dia menyeberang sesuai dengan firman Allah. Dia menyeberang dengan hati-hati sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, jika saudara mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup ini, mungkin kesulitan keluarga, suami, istri, anak, pekerjaan, sekolah, kalau Tuhan beritakan sesuatu kepada saudara, Dia sampaikan jalan keluar kepada saudara, saudara harus berani menghadapi risiko itu, tetapi ingat baik, waktu engkau melangkah, ikuti firman Allah. Seberangi dengan janji Tuhan. Ikuti firman Allah, jangan sembarangan saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Yosua. Dan ayat 78 bilang begini, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil, dan engkau akan apa? Beruntung. Wow. Coba saya ingin ajak saudara untuk mulai merenungkan firman Allah sedikit demi sedikit. Sekali lagi saya katakan, Yosua baru mendapat mandat. Dia disuruh seberangi sungai Yordan. Waktu itu musim banjir, dalamnya semak belukar, lebarnya 100 feet. Di depan banyak musuh, dia harus melangkah. Modalnya cuma janji Tuhan. Dan dia lakukan hati-hati sesuai firman Tuhan. Tapi dia bilang begini sama orang-orang, ikuti firman Allah. Kalau engkau ikuti firman Allah, bertindak hati-hati, kita pasti akan berhasil di seberang sana. Dan kita semua akan beruntung. Yosua berani mengambil resiko karena dia punya janji Allah. Dan Allah yang kita punya adalah Allah yang menyediakan sekaligus Allah yang mempunyai otoritas terhadap ciptaannya. Dengar baik saudara sekali lagi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan sekaligus juga Raja yang memiliki otoritas atas semua ciptaannya. Karena itu Yosua tahu siapa Allahnya, dia berani mengambil resiko itu. Mazmur 103:19 bilang begini, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas apa? Segala sesuatu. Jadi kalau kita punya Allah seperti itu, nomor satu kita mesti lakukan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Karena kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang punya janji yang luar biasa. Apapun masalah saudara, hadapi dengan janji Tuhan. Yang kedua saudara, apa yang Yosua lakukan? Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Tuhan menyertai kita senantiasa. Waktu bangsa Israel itu dengan Yosua menyeberang sungai Yordan, Yosua nggak bilang begini seperti Musa. Ingat Musa waktu itu mau nyeberangi laut mati? Dia nggak angkat tangan, lalu Tuhan kerja. Enggak. Apa yang Yosua lakukan? Kalau saudara baca ayatnya, apa yang Yosua lakukan? Coba lihat. Apa? Ingat ceritanya? Yang Yosua lakukan adalah minta orang Lewi yang adalah para imam memikul tabut perjanjian dan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Dan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Coba kita baca. Yosua 1 ayat 5 bilang begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tabut perjanjian itu mewakili tentang kehadiran Tuhan bagi umatnya. Tabut perjanjian itu artinya Tuhan ada di tengah-tengah umatnya melalui lambang tabut perjanjian. Karena itu waktu orang Israel menyeberang sungai Yordan, tabut Allah dulu yang maju. Tabut Allah dulu yang maju. Dalam cerita Musa saudara, Musa angkat tangan, laut terbelah. Tapi kalau saudara baca kisahnya si Yosua, itu berbeda saudara. Kalau saudara baca nanti di rumah, pasal 1, pasal 6. Waktu tabut perjanjian itu dengan orang Lewi menginjakan kakinya di atas sungai. Sungai itu nggak dibilang berbelah dua. Sungai itu berhenti mengalir. Wow. Lagi ya. Ini semuanya begini. Matanya kedipnya udah makin pelan. Tanda akhir zaman. Jadi waktu Musa, siapa jadi Musa lah ada gua. Waktu orang-orang Israel, orang Lewi itu mengangkat tabut perjanjian, right?
mengangkat tabut perjanjian. Waktu orang Lewi itu menginjakan kakinya di atas sungai Yordan, dengar baik ini, sungai itu berhenti mengalir. Dan ingat saudara, sungainya bukan sungai yang di Jakarta tuh, nggak mengalir. Itu sungai Jakarta tuh. Sungai Bogor masih sedikit beginilah. Pernah lihat, nggak tahu sekarang saya udah betulin belum ya, yang di tengah-tengah jalan Gajah Mada tuh. Itu kan sungai-sungayan. Diem. Nggak, sungai yang waktu itu bukan sungai yang begitu. Ingat, Gunung Hermon sedang meleleh, saudara. Alirannya deras sekali. Tapi begitu orang Lewi menginjakan kakinya di atas sungai Yordan, sungainya berhenti mengalir. Wow. Dengar baik. Pada saat engkau yang ada Yesus dalam hati saudara dan saya, pada saat kakimu melangkah dalam kehidupan walaupun kita lihat tidak ada kemungkinan, pada saat itulah serangan dari si iblis akan berhenti. Karena kita punya iman. Yang sering kita lakukan adalah apa? Lihat tantangan di depan, lihat semua kesulitan di depan, kaki ini gak mau melangkah saudara, takut, gak mau ngambil resiko, karena kita pikir gak mungkin Tuhan tolong saya, gak mungkin bisa berhasil, no way. Jadi kakinya gak melangkah saudara. Tapi Yosua tidak, dia suruh orang Lewi bawa dengan hadirat Tuhan bersama Allah, karena Tuhan janji Immanuel, Allah menyertai kita. Dan pada saat orang Lewi melangkahkan kakinya, sungainya berhenti. Dan berhentinya dia bilang terputus. Kalau sudah baca ceritanya nanti sampai selesai, cerita Yosua, air dari atas terbendung dan naik sampai ke atas, yang sebelah sana kering karena berhenti airnya. Dan terus tabut perjanjian ini berjalan sampai ke tengah. Lalu tabut perjanjian itu berhenti di tengah-tengah sungai bersama orang Lewi. Lalu orang Israel semua menyeberang sungai Yordan. Baca ceritanya saudara. Tabut perjanjiannya berhenti di tengah, orang Israelnya menyeberang. Begitu selesai, lalu Yosua turun mendirikan 12 batu lambang 12 suku Israel. Lalu tabut perjanjian yang digontong oleh Lewi naik ke atas, baru sungainya mengalir kembali. Dengar baik, tidak ada kesulitan di dalam Yesus yang tidak berhenti dalam nama Tuhan. Amin saudara. Tidak ada masalah dalam hidupmu yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Kalau hadirat Allah ada bersama saudara dan saya, Dia akan terus menyertai kita sampai masalah selesai. Katakan sama sebelahnya, Tuhan baik. Masalah keuangan, masalah anak, masalah suami istri, masalah keletihan hidup. Dengar baik saudara, dengar janji Allah ini, Dia akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sekalipun, karena Dia ada di tengah-tengah sungai Yordan. Dia menahan gelombang sungai Yordan, sehingga masalah kita lewat dan kita bisa berjalan menuju keberhasilan. Baru Tuhan melangkah keluar dari sungai Yordan dan air kembali mengalir. Dan tapi seringkali kita menginjak kaki ke sungai Yordan itu yang gak berani. Sebagai pengambil resiko di dalam Tuhan, kita pegang pada janji Allah. Kalau Dia temani kita waktu kelahiran Yesus, saat Dia lahir, Immanuel, God with us, amin. Dikatakan itu, pada saat Dia naik ke surga, Dia bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dan pada saat Dia udah ke surga, Dia kirimkan Roh Kudus sebagai wakilnya, penolongnya, untuk menemani kita. Luar biasa Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, Yosua tahu hal ini, sehingga dia mengikuti tabut perjanjian Allah. Dalam Yosua pasal 15 ayat yang ke-16 bilang begini, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan, sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yaitu laut asin, maksudnya laut mati, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Dengar baik ini. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan.
Sedang seluruh bangsa itu menyeberang ke tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Dengar baik sekali lagi. Allah tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Allah tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Dan itu janji Dia. Mungkin saudara punya masalah hari ini. Mungkin saudara berpikir, aduh hidup saya susah. Hidup saya susah. Kayak film-film Indonesia. Baru-baru ini saya dapat di internet mivo.tv, mivo.something. Itu RCTI, SCTV, semua saudara di dalamnya. Lalu kita klik satu, telenovela, sinetron. Tapi film Indonesia itu kadang-kadang saya lebih senang tuh film-film India itu. Film India itu India itu Alkitabiah loh. Nggak percaya, Alkitabiah. Saya kasih contoh ya. Contoh nih, ini pintu nih. Kalau film-film Indonesia ya, ini menurut salah seorang pembicara nih, menurut salah seorang khotbah, dia bilang begini. Ini pintu, umpama pintu ya, ini pintu, anggap aja pintu bagus. Kalau film Indonesia begini kan, hujan. Mas, hujan. Ya kan? Terus masnya datang, mari kita bawa payung. Terus wah kita bawa payung. Itu Indonesia, kurang seru kan? Nggak gimana gitu kan? Kalau film Mandarin, mendingan loh. Ya kan, Mandarin. Begitu lihat hujan, Ciao Minga. Betul kan? Kalau panggil apa sih suami apa? Husband apa sih bahasa Chinese-nya? Hah? Lauko? Bukan. Apalah misalnya. Terus langsung kan, biasanya nggak pakai payung kan? Pakai itu kan, jubah kan? Film silat tuh kan? Terus angkat itunya kan? Benar? Film Chinese, mending. Tapi kalau film India, Brampton. Kalau film ini, serius saya nggak mengejek loh, betul ya. Saya senang film India. Kenapa? Karena betul-betul menunjukkan sesuatu. Orang India, pintu ada hujan. Betul kan? Betul kan? Lalu nggak lama udah datang 50 orang. Wah, itu namanya gereja Tuhan. Ada hujan rame-rame sediain payung dong. Ya nggak ngantuk. Habis matanya kedap-kedip sih. Kenapa jadi film India saya? Tuhan gak pernah meninggalkan saudara. Gereja Tuhan tidak pernah ditinggalkan saudara. Betul? Gereja Tuhan gak pernah ditinggalkan sedetik pun dalam kehidupan manusia. Gak pernah. Dia berdiri di tengah-tengah untuk supaya saudara melewati kesulitan apapun sampai selesai, dan it finish. Dan itu yang mesti kita imani saudara. Dan penyertaan Tuhan itu gak pernah terbatas dengan tempat. Di mata saudara, mau di sekolah, mau di tempat kerja, mau di ruangan, mau dimanapun kau ada, Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Baca saudara dalam Yosua pasal yang ke-9, dia bilang begini, Yosua 1 ayat yang ke-9, dia bilang begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Dengar baik ini, sebab Tuhan Allahmu, Yehova Elohim, yang adalah temanmu, penciptamu itu, menyertai engkau. Kalimat terakhir bilang apa? Kemanapun engkau pergi. Haleluya. Dalam kehidupan pelayanan saya, Tuhan kirim saya kemana-mana. Di Bogor, Jakarta, di Australia, di pedalaman, masuk ke Kanada sekarang. Tuhan selalu kirim saya. Tapi saya percaya dalam pelayanan saya, hampir 20 tahun ini,
Saya mau bilang begini sama saudara, dia tidak pernah tinggalkan saya sedetik pun. Dia cukupi saya tiap hari. Saya cuma bilang sama dia, Tuhan, I need this. And God provide. Ada keinginan sedikit, oh saya perlu ini. Tuhan provide. Kalau Tuhan gak provide, I believe it's not for me. Banyak kali saudara, kita melihat Tuhan meninggalkan, bukan kita yang ninggalin Tuhan, bukan Tuhan ninggalin kita. Karena itu orang yang memiliki janji Tuhan, itu selalu bisa mengambil resiko. Katakan amin. Jadi mulai hari ini saudara, saya ingin ajak saudara begini. Apapun masalah yang kau hadapi dalam hidup ini, hadapi dengan kuat kuasa Tuhan. Ambil resiko, tapi kalau Tuhan bilang maju, kita maju. Kalau Tuhan bilang tunggu, kita tunggu. Tapi kita berani mengambil resiko. Apapun tantangan yang kita hadapi, terutama buat gereja ini, masa ke depan, mungkin 2012, 2013, 2015, banyak tantangan di depan. Bersama-sama kita maju mengambil resiko. Amin. Kalau Tuhan perintahkan maju, kita maju. Kalau Tuhan perintahkan tunggu, kita tunggu. Sama dengan kehidupan saudara. Kalau Tuhan bilang maju, maju. Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu. Kenapa? Karena yang maju Allah lebih dulu daripada saudara. Mari tundukkan kepala. Saya minta pemusik untuk maju ke depan.